Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat lingkungan, salam lestari, lestari alamku. Kerusakan alam. Alam dulu tersenyum indah, hijau, segar dan penuh berkah. Tapi kini ia menangis pilu, ditinggalkan janji-janji palsu. Hutan yang megah hijau kini hilang, tinggal tanah kerontang. Pohon-pohon tumbang tanpa ampun, diambil, dihancurkan tanpa penentu. Sungai-sungai dulu jernih mengalir, kini keruh limbahnya mengalir. Ikan mati, air tak lagi suci, kehidupan tenggelam dalam sunyi. Laut biru yang luas membentang, kini penuh sampah, sampah tak lagi tenang. Plastik terapung, terumbu karang pun hancur. Kehidupan laut terpaksa mundur. Udara yang dulu sejuk nan bersih kini terancam. Langit makin parah. Oh, bumi yang dulu megah, kenapa kami tega merusaknya? Alam merintih, bumi terkapar, tinggal kehancuran yang kian menjalar. Namun masih adakah harapan tersisa dalam reruntuhan yang penuh luka? Jika kita mau berbuka, kita harus membuka mata kita. Mungkin alam bisa sembuh dari deritanya. Nah, puisi ini teman-teman sangat mendalam sekali, bahwa rintihan alam yang saat ini sedang terjadi, alam yang kita tinggali saat ini itu menjadi sudah tercemar, kerusakan di mana-mana, dan ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab untuk melestarikan, untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya urusan pemerintah, bukan hanya urusan dari akademisi, bukan hanya urusan dari swasta, pihak swasta lain, bukan hanya dari swadaya masyarakat, bahkan masyarakat umum. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai anak negeri, sebagai putra bangsa negeri yang kita cintai ini, Republik Indonesia ini. Tentunya kita harus sama-sama berkontribusi. Bagaimana kita berperan, mengambil peran untuk berbuat sesuatu dalam melestarikan lingkungan ini, sehingga lingkungan yang sehat,
lingkungan yang nyaman, lingkungan yang lestari dapat membuat kita bertahan di muka bumi ini. Dan yang paling penting adalah kita nantinya untuk berpikir bahkan untuk generasi yang akan datang. Teman sahabat lingkungan sekalian, kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu krisis terbesar yang dihadapi manusia saat ini. Nah, dari polusi udara, pembangunan hutan, penebangan hutan, pencemaran air, hingga perubahan iklim yang semakin ekstrem. Nah, dampak dari aktivitas manusia telah menyebabkan degradasi lingkungan yang sangat masif. Bumi yang seharusnya menjadi tempat kita hidup harmonis bagi semua makhluk, ini berada di dalam ancaman yang serius. Nah, oleh sebab itu, tentunya ada suatu upaya pergerakan dari kita semua, dari semua lini untuk berkontribusi bagaimana kita bisa memberikan satu motivasi supaya kita sama-sama sadar akan lingkungan yang tempat tinggal kita saat ini. Nah, salah satu masalah utama adalah demoforestasi, di mana hutan-hutan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia semakin berkurang. Nah, akibatnya penebangan liar, alih fungsi, lahan-lahan yang pertanian, serta pemukiman. Nah, hutan yang sebelumnya kaya akan keanekaragaman hayati menjadi gersang, menjadi kehilangan flora dan fauna yang tergantung pada ekosistem tersebut. Nah, kehilangan hutan juga berarti peningkatan emisi karbon dioksida yang mempercepat perubahan iklim global. Nah, sehingga kita saksikan saat ini ketika musim hujan itu akan terjadi banjir bandang. Tapi ketika musim panas itu akan menjadi kekeringan. Hal ini sudah terjadi, fenomena seperti ini sudah terjadi di belahan dunia, terutama bukan hanya di kita di Indonesia, tapi di penjuru dunia. Nah, di kota-kota besar polusi udara menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Emisi gas beracun dari kendaraan bermotor, industri, dan pembangkit listrik tenaga batu bara memenuhi langit dengan kabut asap yang menyesakkan. Udara kotor ini tentunya tidak hanya merusak paru-paru manusia, tetapi juga memperburuk efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim secara menyeluruh. Nah, pada kesempatan ini kami akan coba membacakan puisi yang tentang bagaimana kerusakan lingkungan saat ini. Yang kita tahu bahwa di kota-kota besar polusi udara menjadi ancaman yang serius bagi kita. Kerusakan lingkungan semakin nyata, ada banyak hal, ada banyak cara yang tentunya kita bisa melakukan untuk menanganinya. Paling tidak kita mengambil salah satu langkah berkontribusi untuk berbuat sesuatu dalam langkah kita penyelamatan kerusakan lingkungan. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan ya, di antaranya yang pertama itu kita melakukan reboisasi. Nah, reboisasi dan penghijauan kembali, ini penanaman kembali pohon-pohon di hutan, di lingkungan kita, tempat tinggal, hutan kota, baik itu di manapun tempat kita mewajibkan reboisasi atau penanaman tanaman pohon kembali. Nah, sehingga pengembalian keseimbangan ekosistem
yang kita lakukan melalui program masyarakat, kita bisa selain menanam pohon, kita menjaga hutan yang ada agar tidak ditebangi secara ilegal. Kemudian ini hal sangat penting juga untuk menanam laju deforestasi ini, ya, untuk menekan laju deforestasi yang saat ini terjadi. Nah, kepedulian masyarakat, kepedulian kita ini yang dituntut untuk sama-sama kita melakukan sesuatu. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua pengurangan penggunaan plastik. Nah, tentunya penggunaan plastik ini kalau kita saksikan saat ini, dimana-manapun kita berada, dimanapun kita belanja, mulai dari supermarket, swalayan, baik itu supermarket yang besar maupun kecil, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya mengurangi kantong plastik dengan cara apa? Membawa kantong belanja sendiri dari rumah yang menggunakan tidak dari bahan plastik. Nah, tentunya penggunaan plastik ini, bahan plastik ini, yaitu kita bisa menggunakan tas belanja berbentuk kain ataupun botol minuman yang dapat diisi ulang, kemudian sedotan bambu dan lain-lain sebagainya, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa mengurangi dari penggunaan plastik itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga bagaimana kita pengelolaan air. Nah, kita tahu bahwa keberlanjutan untuk mengatasi masalah polusi air ini diperlukan upaya bersama untuk mengurangi pembuangan limbah secara langsung ke badan sungai, kemudian ke laut, kemudian ke tempat-tempat badan air lainnya. Nah, pemerintah perlu juga memperketat regulasi terhadap industri dan memastikan mereka memproses limbah terlebih dahulu sebelum mereka membuang sampah atau membuang limbah industri mereka itu langsung ke badan sungai. Nah, sehingga limbah yang akan dibuang itu diproses sebelum mereka membuangnya. Selain itu, masyarakat juga berperan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air yang menggunakan air secara bijak. Nah, ini menggunakan air secara bijak. Nah, lalu yang keempat bagaimana? Yang keempat adalah solusi yang dapat kita lakukan diantaranya ya pengurangan emisi karbon, perubahan iklim dapat ditangani dengan mengurangi emisi karbon. Nah, penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin dan air seharusnya air harus ditingkatkan dengan menghentikan bahan bakar fosil yang polutif, yang berpotensi untuk melakukan sebagai polutan. Nah, transportasi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, sepeda dan transportasi umum juga harus menjadi prioritas. Jadi tingkat kesadaran masyarakat kita dimanapun berada ini sudah mulai kita sama-sama kita informasikan secara terus-menerus kepada masyarakat untuk menggunakan bahan-bahan bakar yang ramah lingkungan. Lalu yang kelima ya tentunya yang kelima ya dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan pendidikan dan kesadaran lingkungan, ya, langkah yang paling mendasar. Namun sangat penting adalah mengedukasi. Kita melakukan edukasi, melakukan kampanye lingkungan, kesadaran masyarakat ya, sejak ditanamkan sejak dini, mulai dari tingkat dasar, tingkat lanjutan, bahkan tingkat atas, bahkan perguruan tinggi. Nah, ini dapat kita lakukan secara terus menerus sehingga kita memiliki dampak atau peran yang sangat penting ya dalam menyebarkan informasi tentang bagaimana kita perlu dan penting melestarikan lingkungan hidup kita
yang berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan kita, sehingga kita hidup bisa bersinergi untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan aman. Nah, kerusakan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari semua salah satu pihak, tetapi tanggung jawab ini tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ini itu harus dari semua pihak, baik itu pemerintah, sektor swasta, kemudian akademisi, kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya itu juga harus bersinergi untuk melakukan perubahan yang nyata, bukan hanya sekedar slogan, tapi harus melakukan berkolaborasi kebijakan yang tegas dan perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, dan kita masih bisa memperbaiki ini jika kita sama-sama peduli, sama-sama kita peduli terhadap lingkungan ini, peduli terhadap kesehatan kita, terhadap terutama khususnya generasi yang akan datang. Tuh, salam sahabat lingkungan, salam lestari, lestari alamku. Salam sahabat lingkungan, salam lestari, lestari alamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.